Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Waro Kunto Rekso dan gerombolan rampoknya tengah menyusuri hutan guna mencari tempat baru untuk tempat tinggal mereka. Seperti apa kisahnya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Pendekar 212 Wiro Sableng cepat berdiri. Dia memandang berkeliling. Lalu dengan perasaan tetap tidak enak, dia segera tinggalkan tempat itu. Waro Kunto Rekso yang berjalan paling depan memimpin hampir 50 orang anak buahnya hentikan langkah mendongak ke arah bukit di ujung pohon beringin. Hari itu adalah hari ketiga pengungsian yang mereka lakukan sejak pasukan kerajaan menyerbu hutan Roban, menghancurkan kelompok gerombolan rampok yang ada di situ. Jika saja dia tidak bertindak cepat, pasti kelompok yang dipimpinnya juga akan mengalami bencana yang sama. Setelah masih jauh ke dalam hutan Roban, berputar-putar di pedalaman yang sebelumnya tak pernah dijejakinya, akhirnya siang itu mereka sampai di tempat itu. Kunto Rekso menyuruh anak buahnya beristirahat, sementara dia sendiri mulai memanjat bukit batu untuk menyelidiki keadaan di atas sana. Namun tiba-tiba hidungnya mencium bau busuk. Kepala rampok yang sudah berpengalaman ini segera mengetahui bau busuk itu adalah bau bangkai manusia. Dia memandang berkeliling lalu bergerak ke jurusan kiri dari arah mana bau busuk datang dengan santar. Kunto Rekso tak perlu mencari susah payah. Sosok tubuh itu segera ditemuinya. Terkapar melintang di bawah sebatang pohon berlumut. Betapa kagetnya kepala rampok ini ketika mengetahui mayat busuk itu ternyata adalah mayat Jalatunda, pemuda pembantu juru masak yang dianggapnya gila dan membangkang untuk ikut bersamanya. "Buang mayat ini jauh-jauh dari sini," kata Kunto Rekso pada anak buahnya. "Aku akan menyelidiki ke atas bukit sana. Jika keadaan di sini cukup baik, aku memilih kita mendirikan perkampungan baru di sini." Lalu kepala rampok ini meneruskan maksudnya semula menyelidiki ke puncak bukit batu. Penciumannya merasakan di atas sana ada air. Dan betul memang ketika dia sampai di puncak bukit batu, di sebelah bawah seberang depannya dilihatnya sebuah telaga berair hijau membiru. Di tengah telaga tampak sebuah batu licin rata hampir berbentuk sebuah meja. Kunto Rekso menarik napas dalam-dalam. Udara di tempat itu ternyata sejuk dan segar sekali. Ini tempat yang baik, sangat cocok untuk markas baruku. Lalu kepala rampok ini mengeluarkan suara suitan nyaring, memberi isyarat pada anak buahnya untuk segera naik ke atas. Siang itu juga, Kunto Rekso memerintahkan anak buahnya untuk mempersiapkan pembangunan perkampungan. Beberapa pohon besar ditebang untuk diambil kayunya. Menjelang malam tiba, baru mereka berhenti bekerja. Besok pagi, pekerjaan itu akan diteruskan. Akan tetapi, pada pagi harinya justru terjadi kegemparan di antara rombongan perampok pimpinan Waro Kunto Rekso. Sang pimpinan masih mengorok ketika seorang anak buahnya membangunkan. "Bangun Kunto, bangun. Para jadah, mau kupecahkan kepalamu, berani membangunkan aku." "Waro, ada kejadian hebat.
5 orang anggota kita kedapatan mati, kata anggota rampok yang membangunkan lalu cepat-cepat melompat mundur karena takut dihantam jotosan pemimpinnya. Apa katamu? Warok Kunto-Rekso melompat dari tidurnya. Siapa yang mati? Mereka dibunuh, kata seorang anggota lainnya, lalu membawa Kunto-Rekso ke kaki bukit batu di ujung kanan. Di situ tergelimpang 5 anak buahnya yang telah jadi mayat. Ketika diperiksa, apa yang dilaporkan tadi memang betul. 5 anggota rampok itu mati dibunuh dengan wajah mereka ketakutan. Leher masing-masing tampak terkulai tanda patah. Parat, Edan, siapa yang melakukan? Sentak Kunto-Rekso. Kunto-Rekso berpaling di batang pohon itu, tampak tertempel sehelai kertas yang dibubui tulisan. Sambil menahan geram, Kunto-Rekso ranggutkan kertas itu lalu membacanya dengan pelipis bergerak-gerak. 5 mayat itu adalah peringatan pertama dan terakhir. Daerah ini adalah daerah kekuasaanku. Tak seorang pun boleh menginjakan kaki di sini, apalagi hendak membangun perkampungan. Sebelum matahari tinggi pagi ini, segera tinggalkan tempat ini. Setan alas, kutuk Kunto-Rekso. Siapa yang membuat surat ini? Pengecut, tak berani memberitahu nama. Kepala rampok itu remas kertas itu sampai lumat. Berkali-kali dia membuat gerakan seperti hendak mencabut golok besar di pinggangnya. Gerahamnya terdengar jelas bergemeletakan. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Seorang anak buahnya bertanya. Apa yang harus kita lakukan? Tolol, tentu saja meneruskan pembangunan perkampungan. Di sini, di tempat ini. Tapi surat itu, Parat, apakah harus takut pada selembar kertas? Kunto-Rekso bantingkan kertas yang tadi diremasnya ke tanah. Semua teruskan pekerjaan, aku akan mengawasi. Aku mau lihat siapa manusianya yang berani membunuh anak buahku. Jika dia muncul, ku cincang tubuhnya dari kepala sampai kaki. Begitulah, sementara beberapa orang mengurus mayat 5 anggota rampok yang terbunuh secara aneh itu, yang lain-lainnya meneruskan pekerjaan membangun perumahan. Warok Kunto-Rekso mengawasi dari atas pohon. Sesekali dia turun ke bawah dan berkeliling meneliti keadaan. Sampai sore hari, bahkan ketika siang berganti malam, tak terjadi apa-apa. Tak ada yang muncul mengganggu atau menghalangi. Meskipun hanya lega sedikit, namun Kunto-Rekso tetap merasa was-was. Mengingat kematian 5 anak buahnya itu, ia ingat pula pada mayat Jalatunda yang ditemuinya sebelumnya. Bukan mustahil Jalatunda mati dibunuh oleh orang yang sama. Tapi orang itu sendiri siapa? Begitu malam tiba, Kunto-Rekso berjaga-jaga di atas pohon, sementara selusin anak buahnya berganti-ganti melakukan penjagaan di sebelah bawah. Tampaknya malam hari itu pun akan berlalu dengan tenang. Namun, ternyata tidak. Belum lagi sinar matahari pagi sempat menembus kelebatan dedaunan pepohonan di kaki bukit batu itu, kehebohan terjadi. 5 dari selusin anggota rampok yang melakukan pengawalan ditemui telah menjadi mayat. Mati dengan cara yang sama seperti 5 kawannya terdahulu, yakni dengan leher patah. Parat, anjing kurap, teriak Kunto-Rekso menggeledek seraya cabut golok besarnya. Senjata ini diputarnya berdesing-desing di atas kepala. Anak buahnya menjauh ketakutan. Ini sudah keterlaluan. Parat, manusia pengecut, keluar dari persembunyianmu. Jangan hanya berani membunuh secara membokong. Sesaat setelah bentakan kepala rampok itu berakhir, mendadak terdengar suara tawa melengking. Tak dapat diduga apakah itu suara manusia, lelaki, atau perempuan, ataukah suara jin pelayangan. Lihat! Seorang anggota rampok berseru seraya menunjuk ke atas. Semua orang termasuk Warok Kunto-Rekso sama mendongak. Entah dari mana datangnya, saat itu tampak melayang sehelai kertas. Sekali lompat saja, kertas itu sudah ditangkap Kunto-Rekso dengan tangan kirinya. Di situ terdapat beberapa baris tulisan.
Gerangan, apa isi surat yang turun dengan tidak wajar itu? Lihat! Seorang anggota rampok berseru seraya menunjuk ke atas. Semua orang termasuk Warok Kunto Rekso sama mendongak. Entah dari mana datangnya saat itu tampak melayang sehelai kertas. Sekali lompat saja, kertas itu sudah ditangkap Kunto Rekso dengan tangan kirinya. Di situ terdapat beberapa baris tulisan. Peringatan telah diabaikan. Hukuman harus dijatuhkan. Sebelah mata sudah berkecukupan. Jika masih membangkang, jantung jadi imbalan. Bergetar sekujur tubuh kepala rampok itu. Bukan karena dia takut membaca surat tersebut, tetapi karena menahan amarah yang tidak tahu hendak dilampiaskan pada siapa. Sambil meremas kertas dengan tangan kiri dan sepasang mata memandang berkeliling ke atas, rahang menggembung dan geraham bergemeletukan. Warok Kunto Rekso tiba-tiba lemparkan golok besarnya ke arah mana tadi datangnya suara tertawa aneh itu. Golok besar dan berat itu melesat laksana anak panah, menembus kerapatan daun pepohonan dan menancap di cabang bercagak tiga. Truk! Bangsat! Keparat! Maki Kunto Rekso begitu mengetahui lemparan goloknya tidak mengenai sasaran apa-apa. Di saat itu justru kembali terdengar suara tawa melengking. Lalu tiba-tiba saja meluncur sebuah benda putih berkilat sepanjang ukuran jari kelingking. Begitu cepatnya benda ini melesat hingga suka dilihat bentuknya. Yang jelas itu adalah sebuah senjata rahasia. Ketika melihat benda ini, Warok Kunto Rekso meskipun menggebrak marah tapi tetap menganggap enteng. Kalau cuma satu senjata rahasia yang telah jelas seperti itu, siapa takut? Kertaknya. Lalu kepala rampok hutan oban yang ditakutin ini secepat kilat menyambar golok seorang anak buahnya. String! Dengan senjata ini, dia memampas ke depan untuk menghantam senjata rahasia yang melesat ke arah kepalanya. Tring! Golok dan senjata rahasia bentrokan di udara, keluarkan suara nyaring. Warok Kunto merasakan tangannya bergetar hebat, sementara goloknya patah dua, tapi dirinya selamat dari serangan senjata rahasia itu. Sementara itu, matanya yang tajam kembali dapat menangkap gerakan sesosok tubuh di atas pohon sebelah kiri. Cepat kilat, patahan golok yang masih digenggamnya dilemparkan ke arah gerakan itu. Namun, baru saja golok melesat lepas, mendadak dari samping kembali melesat sebuah benda putih berkilat. Betapapun hebat dan cepatnya kepala rampok itu, kali ini tak mungkin baginya untuk menyelamatkan kepalanya. Bahkan seorang anak buahnya yang berusaha membantu dengan hantaman pedang gagal. Senjata rahasia itu menderu dan menancap tepat di mata kirinya, menembus sampai ke belakang telinga. Sang Warok meraung setinggi langit. Darah muncrat membasahi mukanya. Dia lari kian kemari, berteriak tiada henti dan memukul apa saja yang berada di dekatnya. Seorang anak buahnya yang berkepandaian cukup tinggi segera menotok pelipis dan urat leher pimpinannya ini. Meskipun darah terus mengucur, namun rasa sakit berkurang sedikit. Setan, tempat ini dikuasai setan. Ada setannya, kata Kunto Rekso. Dia merobek bajunya dan menggunakan potongan kain ini untuk menutupi matanya yang bocor. Tinggalkan tempat ini, semua tinggalkan tempat ini, perintahnya. Kami siap Warok, tapi kita menuju kemana? Bertanya seorang anggota rampok. Jalan saja dulu, saut Kunto Rekso. Mungkin kita menuju ke utara, aku tak pasti. Yang penting, tinggalkan tempat celaka ini. Maka rombongan rampok yang telah kehilangan 10 anggotanya itu segera tinggalkan tempat tersebut.
Mereka kemudian memang menuju ke utara. Di daerah pantai, mereka membangun sebuah perkampungan. Kelak di kemudian hari, Waro Kunto Rekso merubah jalan hidupnya yang sesat dari rampok hutan daratan menjadi perampok lautan. Dia kemudian dikenal dengan julukan Bajak Laut Mata Satu. Sementara mereka berlalu, di kejauhan terdengar tawa melengking, panjang, dan membuat bulu kuduk para penjahat itu menjadi dingin. Masing-masing mempercepat langkah. Bukan mustahil, bencana yang lebih celaka akan menimpa mereka. Desa Wonotunggal terletak di daerah berbukit-bukit yang sangat subur. Hasil sayur mayur yang segar-segar dan beraneka macam menyebabkan desa ini terkenal di sepanjang pantai utara Jawa. Pantai utara Jawa Tengah bahkan sampai jauh ke pedalaman. Dari hasil ladang maupun sawah dan peternakan, rata-rata penduduk Wonotunggal hidup berkecukupan. Di samping itu, ada hal lain yang membuat desa ini terkenal jauh sampai kemana-mana. Hal ini ialah tentang para gadisnya yang rata-rata berkulit putih, senang memelihara rambut panjang, berparas jelita ditambah dengan raut tubuh yang elok mempesona. Hal yang satu ini menyebabkan banyak pemuda-pemuda dari desa-desa lain sering datang ke situ atau orang tua sengaja pergi ke sana untuk meninjau, menjajaki kemungkinan bagi mereka atau putra mereka untuk mendapatkan jodoh yang diidamkan. Umumnya para pemuda dan orang tua tidak mengalami kekecewaan. Mereka datang dan selalu kembali dengan berita bagus, mendapatkan calon yang dapat dipersunting beberapa bulan mendatang. Memang, mereka harus cepat melaksanakan hajat baik itu, kalau tidak sang dara akan jatuh ke tangan orang lain. Karenanya, desa Wonotunggal boleh dikatakan hampir setiap bulan selalu diramaikan dengan adanya pesta perkawinan, disertai hiburan, serta wayang wong, wayang kulit, atau ketoprak. Dari sekian banyak bunga harum jelita desa Wonotunggal, ada satu sekuntum yang memiliki kelebihan daripada dara-dara lainnya hingga dia menjadi primadona, bunga tercantik dari segala bunga indah. Gadis ini anak seorang pemilik kebun tebu berusia menjelang 18 tahun. Melihat kepada usia pada masa itu, banyak para gadis telah berumah tangga pada umur 16 atau 17, bahkan terkadang di usia 5 atau 14. Karenanya, usia dara yang satu ini yang menjelang 18 dianggap sudah melewati batas keharusan untuk kawin. Namun demikian, sang dara sendiri ataupun orang tuanya tidak menganggap demikian. Malah, semakin bertambah usianya, semakin semarak bentuk badannya, semakin jelita parasnya, dan semakin matang sikap lakunya. Semua ini membuat semakin banyak pemuda yang tergila-gila. Semakin banyak orang tua yang ingin agar putra mereka dapat mempersunting sang dara. Namun Wilani, demikian nama sang dara, kabarnya masih belum mendapatkan pemuda yang berkenan di hatinya. Kabarnya pula, sang orang tua belum mendapatkan calon menantu yang cocok. Akibatnya, lambat laun penduduk desa menganggap Wilani dan orang tuanya jual mahal, ingin mencari suami yang gagah serta kaya. Padahal tidak demikian adanya. Dan segala anggap pergunjingan yang dilakukan orang banyak membuat nama gadis itu semakin tambah terkenal. Memang, Wilani memiliki banyak kelebihan dari gadis-gadis Wonotunggal lainnya. Parasnya bulat telur, kulitnya licin putih dan mulus. Rambutnya hitam panjang sepinggang selalu kelihatan berkilat dan menabur bau minyak yang harum. Sepasang matanya bening seperti bersinar, laksana bintang timur. Dihiasi oleh sepasang alis tebal bak bulan sabit dan sebaris bulu mata hitam lentik. Hidungnya kecil mancung, pipinya selalu merah seperti pau di layang. Bibirnya tak pernah memakai gincu, tetapi senantiasa merah oleh kesegaran yang memancar dari dalam tubuhnya. Barisan giginya rata dan putih. Kalau dia tersenyum, cantiknya bukan main. Siapa yang melihat pasti akan merasakan napasnya sesak sesaat. Raut tubuhnya ramping, di pinggang besar, di dada dan pinggul. Kalau berjalan, tenggoknya membuat para pemuda menelan air ludah.
banyak berusaha untuk mencuri pandang pada sepasang betisnya yang terkadang tersingkap dari balik kain panjang yang dikenakannya. Segala kesemarakan, kecantikan, dan keindahan tubuh Wilani itu tiba-tiba saja menjadi redup. Desa Wonotunggal kini diselimuti kesedihan. Ada apa gerangan? Kenapa Desa Wonotunggal yang awalnya penuh dengan pemuda pencari jodoh kini diliputi kesedihan? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.